Haleluya, kiranya Tuhan kami datang dan mengisi domba-dombanya. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan dan eh, karena Ia telah mengizinkan kami untuk hadir di sini, dan saya mau mengungkapkan hatiku yang penuh syukur kepada setiap kalian yang hadir di sini untuk menerima kasih-Nya dan firman-Nya, dan kiranya firman-Nya sungguh memiliki kuasa di dalam setiap kehidupan kalian. Marilah kita awali ibadah ini dengan iman yang percaya bahwa firman Tuhan akan memiliki kuasa di dalam hidupku, dalam setiap hidup kami, karena firman itu hidup. Melalui bacaan kita hari ini, yaitu di Markus 4, Markus 4 ayat 1 sampai 33, kita telah baca ayat 1 sampai 2, dan saya mau membagikan khotbah dengan judul Kerajaan Surga Itu. Kerajaan surga itu. Dan saya tidak menyelesaikan kalimat ini karena khotbah hari ini yang akan menyelesaikan kalimat itu. Dan hari ini adalah pelajaran kita yang ke-6 dalam pelajaran kitab Markus. Dan kata perumpamaan dalam bahasa Yunani adalah parabole, yang berarti tipe, gambaran, lemparan, atau suatu perbandingan. Jadi seperti mau melempar satu hal di sebelah hal lain. Jadi ini seperti perbandingan, ya kan? Dan ini digunakan seringkali oleh Yesus di dalam Matius pasal 13 pun dikatakan bahwa Yesus hanya bicara dalam parabola, kan? Dan Yesus menggunakan parabola untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kerajaan surga. Dengan membuat suatu perbandingan, mereka dapat, ketika mereka mendengar cerita-cerita Yesus, mereka dapat membandingkan sesuatu yang mereka rasakan dengan kerajaan surga yang tidak dapat mereka lihat. Jadi, ayat bacaan kita hari ini pun ada suatu parabola. Kalau kita lihat di Markus 4 ayat 11, dikatakan jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan atau parabola. Jadi, Yesus menggunakan perumpamaan atau parabola untuk menjelaskan, tapi juga untuk membuat misteri dan rahasia. Jadi hanya mereka yang memiliki roh Allah dapat memahami. Markus 4 ayat 26 juga dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi perumpamaan pertama yang kita akan pikirkan hari ini adalah perumpamaan tentang penabur, yaitu ada di Markus 4 ayat 3 sampai 20. Meskipun lumayan panjang, tapi saya akan membacakannya. Markus 4 ayat 3 sampai 20. Dikatakan, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak dapat menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Lalu
Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Inilah firman Allah. Perumpamaan ini disebut oleh beberapa orang sebagai perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang benih, atau bahkan perumpamaan tentang tanah. Salah satu hal yang menarik tentang perumpamaan ini adalah hampir semua orang Kristen telah mendengar perumpamaan ini. Ini adalah perumpamaan Yesus yang paling terkenal dan kalian pasti telah mendengarnya. Dan saya pun telah membagi firman soal ini berkali-kali. Jadi kalau kalian bilang tidak pernah dengar ini, suatu kebohongan kan? Pasti kalian pernah dengar perumpamaan ini. Dan salah satu hal menarik lainnya dari perumpamaan ini adalah tidak seperti perumpamaan-perumpamaan lain, karena perumpamaan-perumpamaan lain itu memiliki hanya satu pelajaran, tetapi perumpamaan yang ini memiliki sangat banyak pelajaran tergantung sudut pandang kita melihatnya. Dan salah satu hal unik lainnya adalah bahwa Yesus menjelaskan perumpamaan ini dengan sangat detail. Dan hal yang luar biasa tentang firman Tuhan adalah meskipun kita mengenalnya, meskipun kita telah mendengarnya 100 kali lipat, tapi kalau Roh Kudus bekerja, kita akan melihat um, makna yang baru. Dan saya berdoa agar Roh Kudus membantu kita supaya kita dapat menerima kuasa firman hari ini. Amin. Jadi, Yesus mengawali perumpamaan ini dan kata pertama di dalam bahasa Yunaninya adalah dengarkan. Dalam bahasa Yunani, kata itu adalah akuete. Akuete. Itulah kata pertama yang membuka perumpamaan ini dalam bahasa aslinya. Dan ini berasal dari kata akuo yang berarti mendengar, dan akuete itu adalah suatu perintah. Itu adalah bentuk imperatif yang berarti kamu harus dengar. Jadi ini adalah suatu kalimat perintah. Jadi ketika Yesus memberikan suatu perintah, apakah kita harus mendengar? Jadi Yesus menekankan bahwa kita harus mendengarkan perumpamaan ini. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendengar, kalau kita sungguh-sungguh mendengar perkataan Yesus, penekanan kata dengarkan ini adalah hip akuo. Dan ini adalah gabungan dari kata hiper dan akuo, yang berarti kita harus mendengar dengan sangat dalam, mendengar dengan sangat hati-hati. Dan ada kata lain yang juga yang memiliki makna yang mirip, yaitu isakuo. Isakuo berarti dengarkanlah. Dan hip akuo dan isakuo dua-duanya berarti taat. Dua kata ini berarti kata. Jadi ketika kita mendengar, kalau kita mendengar dengan sangat dalam, itu berarti kita taat.
Jadi ini bukan soal hanya mendengar suara saja, tapi soal ketaatan, soal mengikut taat sampai akhir. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, apa hasilnya? Ketaatan. Jadi Yesus berkata, dengarkan. Jadi itu berarti perumpamaan ini cukup penting. Dan apa yang sedang Yesus katakan? Yesus sedang bilang bahwa penabur itu adalah Allah. Allah sedang menabur benih. Ia sedang melemparkan benih. Dan Yesus berkata di dalam perumpamaan kita hari ini bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Jadi Tuhan sedang mengirim firman itu kepada tanah, yaitu bumi kita dan juga merupakan hati kita. Dan ada beberapa orang yang mengikuti firman itu, dan kita harus ingat bahwa benih itu kalau jatuh di pinggir jalan, ketika Tuhan menabur benih, sebagian benih jatuh di trotoar, di pinggir jalan, sebagian di tanah yang berbatu, dan sebagian di semak duri kan, lalu sebagian di tanah yang baik. Dan penabur itu adalah Tuhan kan, tetapi benih itu jatuhnya di tempat-tempat yang berbeda, di pinggir jalan, tanah yang berbatu, semak duri, dan sedikit di tanah yang baik. Tapi pernahkah kita berpikir soal ini? Mengapa Tuhan tidak menaruh semua benih di tanah yang baik saja? Mengapa Tuhan melemparkan benih di tempat-tempat yang salah? Tapi kalau kita mengerti budaya pertanian pada masa itu, di waktu itu tidak seperti kita hari ini. Hari ini kita membajak ladang terlebih dahulu, lalu para petani menaruh benih dan itu menghasilkan tidak begitu banyak buah kan, karena petani itu melemparkan benihnya satu persatu di ladang yang telah dibajak. Tapi pada waktu itu cara mereka bertani adalah mereka menaruh semua benih di dalam suatu kantong, kemudian mereka menyobekinya, kemudian itu ditaruh di atas suatu gerobak, dan mereka mendorong gerobak itu dengan binatang sehingga semua benih itu dapat tumpah di tempat-tempat yang berbeda dengan cepat dan banyak. Sehingga karena ini beberapa benih itu jatuh di tempat yang tidak rata kan, dan kondisinya pun saat itu tanahnya berbeda-beda. Di suatu lokasi yang sama, sifat tanahnya berbeda-beda, dan petani pada waktu itu mereka membagikan benih itu sebanyak mungkin, seluas mungkin, dan alhasil benih jatuh di tanah yang berbeda-beda. Dan hasilnya hasil yang didapati dari benih yang jatuh di tanah yang baik itu buahnya 30, 60, dan 100 kali lipat. Dan yang dapat pelajaran yang dapat kita lihat dari sini adalah bahwa ketika Allah menabur benih itu disebarkan kemana-mana. Dan Tuhan tidak pandang bulu. Dia memberikan firman-Nya kepada orang-orang yang tidak tertarik, orang-orang yang menolaknya, yang tidak berguna, dan dia juga membagikannya kepada orang yang akan menerimanya. Tanpa pandang bulu, Tuhan memberikan firman-Nya. Dia memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menerima firman. Dan kita harus bertanya kepada diri kita, orang seperti apa
Tanah seperti apa kita? Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Mau mereka menganiaya firman itu atau melupakan atau menolak firman, tapi tujuan Tuhan memberikan firman itu kepada orang itu akan tergenapi. Dan saya berharap supaya tujuan itu adalah supaya kita dapat diselamatkan dan menghasilkan banyak buah-buah rohani. Pada zaman Timur Dekat kuno, pertama dianggap berhasil jika panennya mencapai 10 kali lipat. Jadi 30, 60, 100 kali lipat itu adalah itu sangat sukses dan Tuhan tahu apa yang sedang ia lakukan dan saya berdoa dan saya berkati dalam nama Tuhan kita bahwa penaburan Tuhan di atas tanah hati kita akan penuh sukses dan kiranya pertanian yang sedang Gereja Sion lakukan kiranya menghasilkan buah 30, 60, dan 100 kali lipat buah. Jadi, Yesus berkata sekali lagi bahwa ini adalah tentang kerajaan surga. Dan itu adalah seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Kerajaan Allah itu diibaratkan sebagai tindakan penaburan benih. Jadi ini bukan soal berapa banyak buah yang kita hasilkan, tapi tentang bukan soal tanah pun, tapi tentang si penabur. Tentang si penabur yang sedang membantu benih. Apakah Allah kita sedang melakukan ini? Apakah dia sedang menaburkan benih firman di dalam hatimu? Itu adalah awal dari kerajaan surga. Amin. Apakah itu sedang terjadi? Jawablah diri kalian sendiri. Jadi, cobalah kita pikirkan tentang tanah-tanah yang berbeda. Ini adalah sesuatu yang kita kenal dengan suatu kisah yang kita kenal dengan baik. Jadi saya akan um, melewatkan poin ini dengan saya akan membagikan poin ini dengan singkat. Dan pertama, pinggir jalan. Pinggir jalan adalah tempat di mana banyak um, um, gerobak itu berlalu lintas kan, dan banyak orang juga menginjak tanah ini. Jadi pinggir jalan ini mengalami um, banyak pengalaman. Tanah ini mengalami banyak pengalaman dalam kehidupan sehingga um, sangat sulit untuk apapun bertumbuh di tanah ini karena tanah ini mengalami banyak um, banyak hal dan burung yang disebut dalam perumpamaan ini, burung-burung ini adalah iblis yang mencoba untuk merebut firman itu sebelum firman itu dapat mengambil akar. Jadi iblis atau burung di sini itu bisa berupa godaan atau pikiran kita akan kepentingan diri kita sendiri atau hati yang tidak fokus. Jadi mungkin kita buka handphone kita saat ibadah dan seperti ini godaan-godaan kecil ini adalah upaya iblis yang ia lakukan supaya firman yang kita dengar tidak dapat berakar di hati kita. Dan iblis sedang bekerja dengan begitu keras. Membuat kita ngantuk saat ibadah, membuat kita bosan, membuat kita tidak fokus. Itu adalah pekerjaan iblis. Kedua, tanah yang berbatu. Batu itu uh, menyimbolkan penderitaan atau penganiayaan. Jadi di sini, di tanah yang ini, ada tanah, tetapi tanah itu tipis. Dan dan orang-orang yang memiliki tanah berbatu, mereka menikmati firman, mereka tersentuh, mereka terharu, mereka terinspirasi, sehingga mereka mengakui dosa-dosa mereka dan mereka membuat janji-janji iman.
Tapi orang-orang ini ketika mereka memulai kehidupan mereka dan menghadapi penganiayaan atau penderitaan, ketika mereka mengalami pertentangan akan iman mereka, mereka segera patah semangat dan mereka meninggalkan iman mereka. Jadi tidak ada tanah yang tidak ada uh, akar yang kuat yang menahan mereka. Keraguan-keraguan kecil membuat mereka hilang. Dan seringkali akar dan kadang-kadang mereka mereka tidak bisa membedakan Roh Kudus, pekerjaan firman dengan emosi mereka sendiri. Mereka pikir bahwa kasih karunia dan emosi mereka itu mereka tidak membedakannya. Jadi kita mengalami sangat banyak masalah dalam kehidupan kita. Masalah keluarga, masalah keuangan, dan kita terkadang memiliki keinginan untuk kekayaan dan hal-hal lain. Dan ini berbicara soal uh, dan ketiga, tanah yang semak duri. Duri itu mewakili tipu daya kekayaan dan keinginan hal-hal lain dari dunia. Jadi di tanah ini iman itu dimabukkan oleh godaan dunia sehingga iman itu menjadi tercekik. Dan ini terjadi kepada kita ketika kita mengizinkan hal-hal lain untuk mengambil tempat di dalam hati kita. Dan mungkin Markus dan Petrus, saat mereka menulis ini, mereka sedang berbicara tentang pengalaman mereka sendiri karena mereka mengenal perasaan ini ketika mereka mengakui dan menyatakan iman mereka dengan sangat jelas, tetapi kemudian mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyangkal iman mereka, dan mereka mungkin mereka sangat mengenal perasaan ini, memiliki tanah seperti ini. Dan oleh karena itu, kita harus ingat bahwa tidak ada seorang pun yang pernah dibenarkan oleh karena pengakuan mereka. Kita harus memiliki iman agar kita dapat dibenarkan. Karena darah Yesus ada di dalam firman-Nya, dan firman-Nya itu harus di dalam hati kita supaya kita dapat diselamatkan. Pendeta R.C. Sproul menyatakan bahwa pengakuan iman yang dangkal bukanlah tanda penebusan yang sejati. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang penuh kedagingan. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang duniawi, yang hanya mengakui, tapi kiranya kita sungguh-sungguh memiliki firman dan iman. Ada orang Kristen yang mengakui mereka percaya Yesus, mereka telah dibaptis, dan mereka memiliki jabatan di dalam gereja, tetapi kehidupan mereka tidak menghasilkan buah. Mereka hanya mengakui rutinitas mereka pada hari Minggu. Tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dan itu terjadi ketika firman tidak memiliki kesempatan untuk berakar dan menghasilkan buah. Ketika firman hanya membuat getaran dalam gendang telinga kita, dan kita hanya memahaminya dengan pikiran kita, tapi ini tidak pernah berakar di dalam hati kita. Cobalah kita renungkan hal ini. Meskipun ini adalah suatu kisah yang kita ketahui, cobalah kita sungguh-sungguh renungkan apakah firman telah memiliki kuasa dalam kehidupan kita, atau apakah firman itu hanya menggetarkan gendang telinga kami saja. Sekarang,
kita akan bahas yang terakhir, yaitu tanah yang baik. Ini adalah satu-satunya tanah di mana buah dihasilkan, dan maka kita harus hati-hati supaya kita tidak salah paham. Banyak khotbah mengenai ini. Banyak khotbah tentang topik ini. Uh, Banyak khotbah mengakhiri topik ini dengan kesimpulan bahwa kita harus mencari tanah yang baik dan kitalah tanah yang baik. Janganlah kata amin. Ini bukan kesimpulan yang benar. Bagaimana kita dapat menjadi tanah yang baik? Dengan kekuatan kalian sendiri? Apakah kalian akan mulai membajak hati kalian sendiri? Apakah kalian adalah tanah yang baik? Marilah kita mengucap syukur bahwa kita tanah yang baik. Tapi apakah kita tanah yang baik? Apakah kita memiliki batu dan semak duri? Jadi janganlah kita berkata itu. Kita bukan orang Kristen karena kita adalah tanah yang baik. Buah-buah yang kita hasilkan jika ada, bukan karena kita adalah tanah yang baik. Kalau kita berkata, aku adalah orang Kristen karena aku menerima firman, karena aku memiliki tanah yang baik, kalau kita mengakui itu berarti kita belum belum menerima firman itu. Kita belum belum benar-benar memahami firman itu. Karena kita semua bukan tanah yang baik. Karena burung-burung, batu-batu, semak duri, ini semua adalah hasil dari kejatuhan manusia. Dan kita lahir dengan ini. Dan itulah mengapa Yesus bilang, ia datang sebagai benih. Dan itulah mengapa menaruh benih lalu mengerjakan tanah itu pada waktu itu. Tuhan mengirim benih itu, gak peduli kondisi tanahnya, lalu ia mulai membajak tanah itu. Barulah ia mulai mengerjakan tanah itu, barulah ia mulai mencabut semak duri dan batu. Dia mengerjakan tanah hati kita, dan itulah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Melalui benih, ia memberikan ia memberikan Roh Kudus supaya ketika kita menerima firman itu dapat mulai bekerja melalui Roh Kudus untuk mengerjakan tanah hati kita. Jadi tanah yang baik bukan sesuatu yang dapat kita lakukan dan dapat kita kerjakan, tetapi itulah Yesus. Yesus menekankan pentingnya untuk kita menerima benih itu, yaitu Yesus sendiri. Dan Yesus dikirim kepada orang-orang yang menganiaya dia, yang menolak dia, yang membunuh dia, ke tempat-tempat di mana tidak ada orang yang menerima dia. Dan apa hasilnya? Yesus menjamin bahwa akan ada buah. Yesus menjamin bahwa akan ada buah. Meski Yesus mengatakan bahwa dia akan membuat kita menjadi tanah yang baik dan menghasilkan buah yang 30, 60, 100 kali lipat. Jadi yang membuat tanah yang baik itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita memiliki batu dan semak duri, kita memiliki kekerasan, kita memiliki kebencian di dalam hati kita. Dan bagaimana firman itu dapat mengambil akar dalam hati kita? Kita harus minta, Yesus, ini adalah batu-batu dan semak duri yang ada di dalam hatiku. Dapatkah engkau mencabutnya? Jadi kita harus membuka hati kita dan kita harus mengizinkan Yesus untuk mencabutnya. Dan saat itulah kita menjadi tanah yang baik dan dapat menghasilkan buah. Dan itulah kerajaan Allah. Itu adalah awal dari kerajaan Allah yang sedang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita.
Dan perumpamaan kedua adalah tentang pelita. Kita lihat di Markus 4 ayat 21 sampai 22. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi dikatakan bahwa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Jadi ayat ini dalam bahasa Yunaninya seharusnya pelita itu, jadi bukan pelita, tapi pelita itu. Dalam bahasa aslinya, seharusnya kata ini bukan hanya pelita. Karena pelita itu berarti pelita apa saja, tetapi pelita itu berarti ada suatu pelita yang spesifik. Jadi ini membuat suatu perbedaan yang besar. Karena ini berbicara soal suatu pelita yang spesifik. Dan Injil Lukas dan Matius juga memiliki perumpamaan ini, tetapi mereka tidak menulisnya sebagai pelita itu, tetapi pelita saja. Hanya Markus yang menyebutnya sebagai pelita itu. Karena ia sedang berbicara soal suatu pelita yang spesifik. Dan pelita yang mana ini? Tuhan ketika ia memberikan perjanjian kepada Daud, dia memberikan perjanjian pelita, dan perjanjian itu menuju kepada Mesias, yaitu Yesus, dan Yesus itu adalah pelita itu. Jadi ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dia sedang berbicara soal dirinya. Dia mengacu kepada dirinya sendiri sebagai pelita itu. Dan firman ini, Yesus berbicara soal firman itu sendiri, yaitu dirinya sendiri. Dan dia dibawa ke dunia ini bukan supaya firman itu disembunyikan, tetapi supaya dinyatakan. Firman diberikan kepada kita supaya firman itu dapat menyinari kita, bukan supaya ditutupi. Dan apakah firman yang telah kamu terima, apakah itu ditutupi? Berapa kali kalian membuka Alkitab kalian minggu lalu? Atau apakah itu tertutup? Firman Tuhan sedang mengingatkan kita, sedang melayani kita. Tetapi, apakah kita menutupi firman itu karena kita takut bahwa dosa-dosa kita akan terungkap? Kan kita takut, kan kita harus berubah ketika kita mendengar firman itu. Apakah firman itu ditutupi dalam kehidupan kalian? Karena Tuhan berkata, tidak akan ada rahasia. Semenjak kejatuhan manusia, kita memiliki kecenderungan bahwa kita tidak mau datang kepada sumber terang, tapi kita mau disembunyikan, kita mau ke tempat-tempat yang gelap. Tapi Yesus berkata, datanglah kepada terang, terimalah terang firman Yesus. Datanglah kepada terang itu, biarkan terang itu menyinari kalian. Apakah kalian mau kegelapan? Kita seringkali salah paham dan memiliki suatu ketakutan bahwa ketika kita datang kepada keterangan, semua orang akan melihat dosa kita dan Tuhan akan melihat dosa kita. Dan tidak, mengapa Yesus suruh kita datang ke pelita adalah karena ketika kita datang kepada pelita itu, maka pelita itu akan menghapus segala dosa kita. Jadi saya akan ungkapkan itu, saya akan katakan itu satu kali lagi. Apakah kita akan datang kepada pelita itu? Apakah kita akan datang untuk menerima pelita itu? Marilah kita buang jauh-jauh ketakutan itu bahwa kita harus berubah. Kita mungkin harus berubah, tetapi dialah yang akan melakukan itu untuk kita. Jadi tidak akan separah itu.
Jadi ketika dia mengatakan itu, dia berkata kepada kita, cobalah bayangkan, apa itu uh, gantang kalian? Apa itu yang apa apa hal yang menyebabkan kalian untuk menutupi pelita firman itu? Dan hal yang menarik, um, pelita dan benih ini adalah elemen-elemen yang kita dapat kita temukan di dalam kitab Kejadian. Dan ini menjadi standar untuk pekerjaan pemisahan Tuhan. Tuhan menciptakan terang dan dia memisahkan gelap dengan terang. Dan Tuhan menciptakan um, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan dia memisahkan daerah yang memiliki tumbuh-tumbuhan dan daerah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan. Dan sekarang kedua elemen ini mereka um, merepresentasikan firman Tuhan dan dua-duanya memiliki kehidupan di dalamnya. Jadi sekarang sebagai kesimpulan, saya akan membahas perumpamaan yang ketiga sebagai kesimpulan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu, nah kita telah membacanya kan? Kerajaan Allah itu seperti orang yang menabur benih. Markus 4 ayat 26-33 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu yang memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Yesus kembali ke perumpamaan yang lain tentang menabur benih. Jadi tiga perumpamaan ini tentang tanah, pelita, sekarang kita lihat benih itu bertumbuh kan. Dan benih itu kecil seperti biji sesawi. Lebih kecil dari yang lain. Coba kita bayangkan betapa besar benih yang kita terima. Apakah benih yang kita terima, firman yang kita terima sebesar biji sesawi? Seringkali kita kesal kan ketika kita melihat bahwa iman kita bertumbuh dengan sangat lambat dan kita kesal karena hal-hal dalam diri kita tidak berubah, situasi di sekitar kita tidak berubah. Dan orang kakek nenek ketika lama tidak melihat anak kita, mereka melihatnya kembali, mereka berkata, wah, mereka bertumbuh dengan sangat cepat. Tapi kita yang tinggal bersama dengan anak-anak kita tidak merasakannya. Tiba-tiba saja mereka sudah besar gitu. Dan ini adalah hal yang sama soal dengan iman kita. Banyak pendeta menyerah ketika mereka tidak melihat jemaatnya bertumbuh. Dan banyak orang percaya pun sama, mereka tidak melihat imannya bertumbuh dan mereka putus asa. Bagaimana iman kalian 10 tahun yang lalu dibandingkan sekarang? Tapi apa yang Yesus katakan kepada kita di sini?
Dan saya harap adalah Yesus sedang bilang, jangan khawatir, iman kalian mungkin sekecil biji sesawi, tidak lebih besar daripada sangat kecil, tetapi itu akan bertumbuh. Bagaimana? Dan dia berkata, nggak tahu. Tapi itu akan bertumbuh karena biji itu ada, benih itu ada kehidupan. Jadi kita tidak buang waktu ketika kita mempelajari Alkitab, ketika kita mempelajari ketika kita datang kepada uh, ibadah, ketika kita mendengarkan firman. Kita tidak sedang buang waktu ketika kita membaca Alkitab kita. Meskipun, dan maafkan aku Bapak kalau aku salah, tapi meskipun kalian keluar dari pintu ini dan lupa apa yang kalian dengar, saya yakin firman itu tetap akan bertumbuh. Dan kalau kalian, saya berikan pertanyaan, dapatkah kalian pertanyaan ini yaitu, apakah kalian ingat khotbah kita 2 minggu lalu? Atau minggu lalu? Meskipun kalian lupa, benih yang ditanam dalam hati kita itu akan bertumbuh. Dan pada suatu hari, benih itu akan berbuah menghasilkan pohon yang sangat besar, di mana banyak burung dapat tinggal. Dan kisah ini diawali dengan sang penabur yang menabur benih. Dan ketika firman itu ada di dalam kalian, maka firman itu akan membuat suatu perbedaan. Apakah kalian percaya? Marilah kita temukan harapan di dalam kuasa firman. Dan saya tidak tahu kenapa, tapi saya belum pernah membaca kitab Markus hati-hati sekarang, tapi sekarang saya menemukan bahwa Markus memberitahukan kepada kita secara berkali-kali lipat betapa pentingnya kuasa firman. Dan setiap minggu, apakah kalian sadar, setiap minggu, dan saya juga bertanya kepada diriku sendiri ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak, kuasa firman ini harus menjadi suatu api yang kita bagikan yang kita hembuskan, harus menjadi satu api yang kita hembuskan untuk menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Firman ini sangat beda, kuasanya sangat beda. Firman ini memberikan kepada kita kehidupan. Dan saya berharap ketika kita mempelajari ini, saya berharap apa yang Yesus akan ungkapkan kepada kita adalah kuasa firman itu. Bukan soal pengertian di dalam pikiran kita, tapi soal firman ini ketika ini ditanamkan di dalam hati kita. Dan mungkin kita belum mengenal kuasanya, tapi marilah kita percaya bahwa benih yang ditabur oleh Sang Penabur Allah kita melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang Dia sedang tabur ke dalam hati kita, itu akan membuat suatu perbedaan. Amin. Dia akan memberikan kepada kita jawaban. Dia akan memberikan kepada kita harapan. Dia akan memberikan kepada kita kehidupan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kuasa dari benih kehidupan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan satu anggota pun anak-anakmu dari gereja Sion. Tapi izinkan benih ini untuk memberikan kepada setiap kami kehidupan. Dan Bapa, izinkanlah kami sebagai suatu gereja, sebagai sebagai anak-anakmu, biarkanlah biji yang sekecil biji sawi itu bertumbuh di dalam hati kita, supaya itu dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar, lebih besar daripada segala pohon di antara tumbuh-tumbuhan lain. Dan Bapa, kami berdoa dan kami percaya bahwa Engkau akan datang dan membuat perubahan dan mencabut batu-batuan, mencabut semak duri,
dan membuang burung-burung supaya tanah supaya benih itu dapat berakar dan menghasilkan buah. Dan kami percaya bahwa Engkau telah memulai kerajaan-Mu di gereja ini. Izinkanlah kami untuk melihat kerajaan surga-Mu ya Bapa, dan kiranya kami pun dapat tinggal di situ. Bahkan dari hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita.